Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat membrutalkan berjudul All the Gentlemen. Bercerita tentang seorang mantan marinir yang terus memburu bos mafia kemanapun dia pergi. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir Amerika bernama Jack yang saat itu berada di negara Maroko. Diketahui Jack sekarang bekerja sebagai pembunuh bayaran dan ia berada di Maroko untuk mengincar satu targetnya. Setelah olahraga pagi, Jack membuka laptop dan ia mendapat informasi dari kliennya kalau target Jack akan tiba di bandara pada jam 11 siang dengan tujuan pergi ke sebuah hotel. Si klien rupanya menginginkan agar Jack menghabisi targetnya sebelum ia sampai ke hotel. Ini dia target Jack yang bernama Omar, dan Omar merupakan ketua teroris yang sering melakukan aksi terornya di Amerika. Setelah itu, Jack segera mempersiapkan persenjataan lalu bergegas pergi menuju bandara. Singkat cerita, memperlihatkan Omar yang baru sampai di bandara sambil dijaga oleh beberapa bodyguardnya menuju hotel. Sementara di sisi lain, Jack rupanya sudah dari tadi mengawasi Omar dan siap menjalankan aksinya. Namun di waktu yang sama, ada dua orang detektif lokal menyadari jika Jack sedang mengincar seseorang hingga mereka pun langsung mengejar Jack. Ketika Jack sedang mengikuti targetnya dari belakang, disitulah Jack baru menyadari kalau ada detektif yang ingin menghentikannya hingga terjadilah kejar-kejaran antara Jack dengan detektif tersebut. Di tengah kejar-kejaran, Jack turun dari mobil lalu berlari ke jalan sempit. Ternyata di luar jalan, klien Jack sudah menyediakan satu mobil hingga pada akhirnya Jack berhasil kabur dari dua detektif itu dan pergi menuju hotel Omar. Singkatnya, Jack sampai di dekat hotel bertepatan dengan pasukan Omar yang juga baru sampai di sana. Kemudian dengan smartphone canggih pemberian kliennya, Jack mengunci semua mobil kelompok Omar dan kuncinya baru akan terbuka setelah 20 detik. Jack segera menghampiri Omar dan tepat pada waktu 20 detik inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Jack pun pergi menuju sebuah tempat untuk menemui kliennya. Setibanya di sana, kita akan diperkenalkan dengan klien Jack yang bernama Elena. Ternyata Elena ini adalah seorang CIA yang memang sering mengontrak Jack dalam misi-misi sulit. Kemudian Elena mengatakan kalau Jack harus kembali menghabisi satu target yang sekarang berada di Inggris hingga Elena menyuruh Jack masuk ke dalam pesawat. Ketika sudah ada di dalam, terlihat di sana ada dua orang pembunuh bayaran yang juga akan bekerja untuk Elena. Lalu Elena mengatakan kalau Jack akan bekerja dengan mereka dalam menghabisi targetnya kali ini. Mendengar hal itu, Jack menolak sebab ia sudah terbiasa kerja sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Elena mengatakan kalau Jack pasti membutuhkan mereka karena targetnya adalah seorang bos mafia senjata ilegal yang selama ini memasok senjata kepada para teroris. Bahkan si bos mafia itu juga pernah berniat menghabisi Presiden Amerika. Artinya akan sulit bagi Jack apabila Jack bekerja seorang diri. Still freebasing dope pills? I'm even better than that. In fact, I'm the best. Setelah itu, Elena menunjukkan foto si bos mafia dan menerangkan identitas lengkapnya. Kemudian Elena mengatakan kalau yang mengetahui keberadaan si bos mafia sekarang adalah seorang pria bernama Hasan.
Sehingga untuk menemukan si bos mafia, mereka harus mencari dulu Hasan sebab Hasan akan lebih mudah untuk diketemukan. Lalu Elena menunjukkan lagi beberapa foto yang selama ini sering bergaul dengan Hasan. Setelah ditunjukkan foto-foto teman Hasan, Jack ternyata kenal dengan salah satu teman Hasan yang bernama Digton, ini orangnya. Jack menjelaskan kalau Digton adalah mantan tentara Inggris yang dulu pernah ia selamatkan ketika berperang di Afghanistan. Untuk itu, Jack berniat akan mendatangi Digton supaya bisa cepat menemukan Hasan. Singkat cerita, mereka pun tiba di Inggris. Lalu Jack langsung mengajak 2 orang pembunuh bayaran lain yang sekarang menjadi rekannya menuju kediaman Digton. Di tengah perjalanan, salah satu rekan Jack mengatakan jika dirinya tahu Jack sudah mempunyai istri dan istrinya baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Untuk itu, si rekan bertanya kenapa Jack tidak pensiun dan mengurus keluarganya saja. Jack menjawab kalau setelah misi ini selesai, ia akan pensiun dan pulang ke Amerika. Beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di kediaman Digton. Ini dia Digton yang langsung menyambut Jack mengingat dulu ia pernah diselamatkan oleh Jack saat perang di Afghanistan. Setelah itu, Jack bercerita kalau ia dan 2 rekannya sedang menjalankan misi dari CIA untuk menghabisi seorang bos mafia penjual senjata ilegal. Namun untuk mengetahui keberadaannya, mereka harus bertanya dulu kepada seseorang bernama Hasan. Digton menjawab kalau ia kenal dan tahu di mana Hasan, tapi Hasan sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri sehingga apabila Jack juga mengincar Hasan, maka ia tidak akan memberitahunya. Jack menjelaskan kalau target mereka bukan Hasan melainkan si bos mafia dan mereka berjanji cuma akan menginterogasi Hasan dan tidak akan menghabisinya. Mendengar hal itu, pada akhirnya Digton mau membawa Jack dan kedua rekannya menuju kediaman Hasan, tapi dengan syarat mereka harus makan siang dulu bersama. Right, what do you need? All good, really. You poor bastard. Adegan berpindah ke si bos mafia yang diketahui bernama Terry McKnight, ini orangnya. Saat itu, Terry sedang memanggil satu anak buahnya yang ketahuan telah mengkhianati Terry. Setelah menanyakan beberapa hal, Terry tanpa ragu menyuruh anak buahnya yang lain untuk menghabisi orang tersebut. When your wife drowned. Kembali kepada Jack dan 2 rekannya yang sekarang dibawa oleh Digton menuju kediaman Hasan. Namun setibanya mereka di sana, tiba-tiba ternyata Digton dan Hasan sudah bersekongkol dengan si bos mafia, lalu terjadilah peperangan di antara mereka. Di insiden ini, satu rekan Jack berhasil dihabisi oleh Digton. Lalu ketika Jack akan membantai mereka, terdengar suara sirene polisi hingga Jack memutuskan kabur bersama satu rekannya yang tersisa. Singkatnya, Jack dan rekannya bertemu dengan Elena. Di sini Jack mengatakan kalau mereka sekarang tinggal berdua sebab Digton sudah mengkhianati Jack dan menghabisi satu rekannya. Di sisi lain memperlihatkan Digton yang sekarang menghampiri Terry si bos mafia. Digton mengatakan kalau CIA telah mengirim 3 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Terry. Satu dari mereka sudah ia habisi dan sekarang tinggal tersisa 2 orang. Mendengar hal itu, Terry meminta Digton agar supaya cepat menghabisi 2 sisanya dan Terry bersedia memberikan bonus yang besar untuk Digton. Diketahui kalau ternyata Digton mempunyai bisnis pengawalan atau keamanan dan selama ini Terry menyewa perusahaan Digton untuk melindungi dirinya selama berada di Inggris. Ivan here will take care of you. Kembali ke Elena yang sekarang baru mengetahui kalau Digton mempunyai bisnis pengawalan sehingga bisa dipastikan kalau yang melindungi Terry si bos mafia adalah Digton. Di sini Elena juga berhasil menemukan kantor rahasia milik Digton dan ia pun segera menghampiri Jack dan satu rekannya yang diketahui bernama Samuel. Elena menceritakan semua tentang Digton kepada Jack dan Samuel. Lalu Elena menyuruh mereka berdua mendatangi kantor perusahaan Digton guna mencari informasi tentang si bos mafia di sana. Di tengah perjalanan menuju kantor rahasia milik Digton, Jack mencoba menghubungi Digton.
Setelah tersambung, Jack mengatakan kalau dirinya sangat kecewa dengan Digton yang sudah bersekongkol dengan seorang bos mafia. Digton menjawab kalau semua itu hanya bisnis dan Digton menyuruh Jack agar pulang saja ke Amerika sebelum ia menghabisinya. Jack mengatakan kalau ialah yang akan menghabisi Digton duluan dan menguburnya. Go home now. I'm gonna bury you. Singkatnya, Jack dan Samuel rekannya tiba di belakang kantor rahasia Digton. Lalu mereka berdua menyelinap masuk untuk mencari informasi mengenai keberadaan si bos mafia. Namun bersamaan dengan itu, Digton ternyata mengetahui lewat CCTV kalau kantor rahasianya sedang disambangi hingga Digton meminta pasukannya agar segera menuju kantor mereka. Kembali ke Jack dan Samuel yang terus mencari informasi, tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Kemudian Samuel dan Jack menaruh bom di sana sebelum mereka berdua keluar. Setelah keluar dari kantor, Samuel meminta Jack untuk melihat dulu reaksi Digton dari kejauhan. Tak lama dari itu, Digton dan pasukannya tiba, lalu dari jauh Samuel segera meledakkan bom yang tadi mereka pasang. Melihat kantornya amburadul, Digton tentu murka dan ia berjanji akan secepatnya menghabisi Jack serta Samuel. Samuel dan Jack sendiri tampak merasa puas dan setelah itu barulah mereka pergi lewat jalan belakang. Let's go. 1 jam kemudian, Jack menyuruh Samuel untuk mengirim pesan kepada Digton menggunakan ponselnya. Mendapat pesan tersebut, Digton segera menyuruh anak buahnya yang merupakan hacker untuk melacak ponsel Jack. Setelah berhasil menemukan lokasinya, Digton pun meminta semua pasukannya bersiap karena mereka akan mengejar Samuel dan juga Jack sekarang juga. Di sisi lain, ternyata hal tersebut adalah rencana Jack yang memang ingin memancing pasukan Digton supaya mendatanginya. Lalu Jack meminta Samuel menghubungi Elena untuk menanyakan di mana lokasi yang tepat agar mereka bisa membrutal dengan Enjoy. Setelah memeriksa beberapa lokasi, Elena menyarankan mereka berdua supaya memancing pasukan Digton ke sebuah pabrik kosong yang tak jauh dari markasnya. Elena juga mengatakan kalau ia akan mengirim 2 orang CIA untuk membantu aksi mereka pada malam ini. Singkat cerita, Jack dan Samuel tiba di lokasi pabrik kosong dan di sana terlihat sudah ada 2 orang CIA kiriman Elena. Kemudian mereka pun mempersiapkan persenjataan lalu masuk ke dalam pabrik sambil dipandu oleh Elena. Night vision coming online. Tak lama kemudian, pasukan Digton juga tiba di pabrik dan mereka langsung merangsak masuk ke dalam. Ketika peperangan akan berlangsung, Elena mengingatkan kepada Jack dan Samuel supaya mereka membawa Digton secara hidup karena Digtonlah yang mengetahui keberadaan si bos mafia. Namun tak berselang lama, koneksi Elena tiba-tiba terputus yang membuat Elena tidak bisa memandu mereka. Untungnya di tengah peperangan, Jack dan Samuel berhasil melumpuhkan Digton lalu mereka segera membawa Digton pergi. Akan tetapi saat itu Samuel malah tertembak hingga Jack lebih memilih menyelamatkan Samuel. Karena keadaan semakin terpojok, mereka berdua pun akhirnya memutuskan kabur dari pabrik. 1 jam setelah itu memperlihatkan 2 orang CIA kiriman Elena sekarang sudah tewas dalam insiden tadi. Kemudian Digton mengambil ponsel milik CIA lalu menghubungi Elena. Saat tersambung, Digton mengatakan kalau setelah ia menghabisi Jack dan Samuel, Digton juga akan memburu Elena. Namun Elena mengatakan jika CIA tidak akan pernah berhenti memburu Digton sampai kapanpun kecuali Digton mau diajak bekerja sama. Mendengar hal itu, Digton menjawab kalau ia mau bekerja sama dengan CIA asalkan sama-sama menguntungkan. But maybe there's an opportunity in your company. Is it mutually beneficial? Singkatnya, Digton janjian bertemu dengan Elena di suatu tempat. Di sini, Digton mengatakan kalau ia bersedia menyerahkan Terry si bos mafia asalkan Elena mau memberikan bayaran 2 kali lipat dari yang diberikan oleh si bos mafia kepadanya. Bukan hanya itu, Digton juga meminta Elena supaya menyerahkan Jack dan Samuel karena mereka sudah menghancurkan kantor perusahaan Digton. Elena yang mendengarnya langsung setuju karena ternyata Elena mempunyai dendam pribadi kepada si bos mafia. Maka dari itu Elena siap melakukan apapun asalkan si bos mafia bisa ia dapatkan. I understand.
Get me McKnight in the warhead, and I'll triple whatever he's paying you. Then where are they? Di malam berikutnya memperlihatkan Jack dan Samuel yang diperintah oleh Elena untuk menggerebek sebuah kapal di tepi danau. Karena Elena yakin di kapal tersebutlah si bos mafia bersembunyi. Kemudian Jack dan Samuel mendekat ke arah kapal dan menghabisi beberapa orang. Tapi sayangnya di kapal itu tidak ada si bos mafia dan hanya ada beberapa pengawalnya saja. Ketika Jack dan Samuel hendak kembali, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Digton hingga terjadilah tembak-tembakan. Move! Move! Di tengah baku tembak, Digton dengan sengaja memancing emosi Samuel dengan mengejeknya hidung. Samuel yang merasa dirinya tidak hidung-hidung amat, ia pun langsung terpancing dan keluar dari persembunyian lalu menembak ke segala arah. Sayangnya karena hal tersebut, Samuel kehabisan peluru dan sekarang berhasil dipojokkan oleh Digton. Di sini Samuel mengajak Digton berduel secara jantan dan tantangan tersebut diiyahkan oleh Digton lalu terjadilah perduelan. Ketika perduelan didominasi oleh Samuel, tiba-tiba Digton mengeluarkan pistol dan langsung menghabisi Samuel. Sementara itu, Jack yang hanya tinggal tersisa satu orang, ia pun tidak mau mengambil risiko dan memilih kabur, apalagi pasukan Digton masih begitu banyak. Singkatnya, Jack kembali menemui Elena untuk memberitahu kalau Samuel telah tewas dan di kapal dekat danau tidak ada si bos mafia. Elena langsung meminta maaf karena sebelumnya ialah yang menginformasikan kepada Jack dan Samuel kalau si bos mafia mungkin ada di tempat tersebut. Terungkap fakta kalau sebenarnya Elena memang sengaja membohongi Jack dan Samuel agar mereka dikepung oleh pasukan Digton. Namun sampai saat ini untungnya Jack belum curiga kalau ia dan Digton telah bekerja sama. Di sisi lain memperlihatkan Digton yang sedang dimarahi oleh Terry si bos mafia karena gagal dalam menghabisi Jack. Terry sangat marah sebab dirinya sudah membayar mahal Digton tapi hasilnya nihil. Ternyata Terry sangat takut kepada Jack dan ia tidak mau Jack tiba-tiba muncul dan menghabisinya. Mendengar hal itu, Digton menjawab kalau ia akan menunda dua anak buah terbaiknya guna menjaga Terry. Sementara Digton dan sisa pasukannya akan memburu Jack sekarang juga. Yeah, you do that. I'll do it for free. Adegan kembali ke Elena yang mengajak Jack untuk mencari keluarga Digton karena ia yakin apabila keluarga Digton disandra maka Digton pasti akan memberitahu keberadaan Terry si bos mafia. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan alamat kediaman keluarga Digton. Awalnya Jack ragu karena ia tidak mau melibatkan orang yang tidak bersalah dalam misi ini. Namun Elena mampu meyakinkan Jack hingga Jack akhirnya mau menurut kepada Elena dan segera pergi ke sana saat itu juga. Setelah Jack pergi, Elena pun memberi pesan kepada Digton karena ternyata semua itu adalah jebakan untuk Jack. Kemudian Digton menyuruh sebagian anak buahnya mencegat Jack di tengah jalan sebelum Jack sampai ke kediaman keluarganya. Singkat cerita, Jack dihadang di tengah jalan oleh beberapa anak buah Digton. Untungnya Jack dapat mengatasi mereka semua dengan sangat mudah. Lalu Jack menyandra satu orang anak buah Digton yang masih hidup untuk menanyakan kenapa mereka tahu keberadaan Jack yang sedang menuju ke rumah keluarga Digton. Anak buah Digton yang ketakutan, ia pun akhirnya memberitahu kalau Elena lah yang memberikan informasi tersebut. Kemudian Jack merampas ponsel anak buah Digton lalu memberi pesan kepada Digton yang seolah-olah Jack sudah dihabisi oleh anak buahnya. Digton yang mendapat pesan tersebut tentu merasa senang dan sekarang giliran ia yang akan menjebak Terry si bos mafia untuk diberikan kepada Elena. Saat itu juga Digton menghubungi Elena dan mengabarkan jika Jack sudah berhasil dihabisi dan sekarang Digton meminta Elena pergi ke persembunyian Terry si bos mafia. Namun sebelum itu, Digton mengingatkan kalau Elena jangan lupa membawa uang bayarannya seperti yang sudah mereka janjikan. Beberapa menit kemudian, pasukan Digton tiba di persembunyian Terry si bos mafia.
Namun saat mereka akan mengepung, ternyata si bos mafia telah kabur dan dua anak buah Digton yang sebelumnya diminta untuk menjaga si bos mafia kini sudah pada koit. Bersamaan dengan itu, Elena juga tiba di sana. Elena tampak sangat kecewa kepada Digton karena ia sudah merelakan Jack dihabisi, tapi sekarang si bos mafia malah berhasil kabur. Digton mencoba menenangkan Elena, lalu ia menghubungi hackernya supaya bisa melacak keberadaan si bos mafia. Pada akhirnya, si hacker berhasil mengetahui kalau si bos mafia sedang pergi menuju bandara kecil. Di waktu yang sama, Elena tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari si bos mafia dan si bos mafia meminta Elena untuk melawan speaker teleponnya. Di sini, si bos mafia mengatakan kalau dirinya sudah tahu kalau selama ini Digton telah bersekongkol dengan Elena. Kemudian si bos mafia juga menjelaskan kalau Digton hanya sedang dibohongi oleh Elena sebab Elena tidak akan pernah mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Digton. Sebab ternyata Elena melakukan misi ini bukan misi resmi dari kantor pusat CIA, melainkan misi pribadi Elena sendiri. Elena rupanya mempunyai dendam kepada si bos mafia karena dulu si bos mafia pernah menghabisi ayah Elena. Setelah itu, Elena pun dengan segera menyandra satu anak buah Digton karena apa yang tadi dikatakan si bos mafia adalah benar. Tak lama kemudian, Jack tiba-tiba muncul hingga terjadilah kekacauan yang sangat brutal. Di insiden ini, Elena berhasil menghabisi semua anak buah Digton sementara Digton masih berduel dengan Jack. Hingga pada akhirnya Jack pun berhasil menghabisi Digton. Setelah meratakan kelompok Digton, Elena dan Jack pergi ke bandara kecil untuk mengejar Terry si bos mafia. Di sini walaupun Jack sudah tahu Elena telah mengkhianatinya, tapi Jack tetap profesional karena bagaimanapun Elena adalah klien yang sering memberinya pekerjaan. Elena beberapa kali meminta maaf kepada Jack, namun Jack memilih diam. Di balik itu, Terry si bos mafia kini telah sampai di bandara dan ia akan segera pergi meninggalkan Inggris menuju Rusia. Namun anak buah Terry mengatakan kalau pesawat yang mereka sewa baru akan tiba dalam 20 menit. Singkat cerita, Jack dan Elena tiba di dekat bandara. Jack meminta Elena untuk menunggu saja di mobil sementara ia akan menjalankan misi terakhirnya, yaitu menghabisi si bos mafia. Kemudian Jack menyusup ke sana dan memasangkan sebuah bom. Bersamaan dengan itu terdengar suara pesawat yang akan menjemput si bos mafia. Ketika Jack akan mengejar si bos mafia, ia malah ketahuan dan sempat terjadi tembak-tembakan. Hingga pada akhirnya Jack berhasil meledakkan bom yang tadi ia pasang lalu bergegas mengejar si bos mafia ke tengah lapangan. Setelah itu Jack menyerang kelompok si bos mafia hingga terjadi lagi tembak-tembakan. Di tengah baku tembak, si bos mafia berusaha masuk ke dalam pesawat dan meminta pilot supaya cepat pergi. Untungnya dengan cepat Jack berhasil melumpuhkan anak buah si bos mafia dan mencoba menghentikan pesawat itu dengan mobil yang ada di sana. Si bos mafia yang menyadari pesawatnya sudah terhalang, ia pun terpaksa turun tangan dengan menyerang Jack. Tak lama dari itu datang Elena yang langsung menabrakkan mobilnya karena di situ ada satu anak buah si bos mafia yang masih hidup. Kemudian di suatu kesempatan inilah yang terjadi. Di insiden tersebut, si bos mafia akhirnya koit, namun sayang Elena juga harus terkena beberapa peluru. Sebelum Elena pindah ke alam lain, Elena berterima kasih karena Jack sudah membantunya membalaskan dendam kepada si bos mafia. Jack sendiri sedikit manyun karena secara tidak langsung Jack tidak akan mendapatkan bayaran apapun sebab Elena sudah tewas. Setelah itu, Jack bergegas masuk ke dalam pesawat dan menyuruh pilot sewaan supaya mengantarkannya pulang ke Amerika. Di sini, Jack yang tadinya manyun sekarang tiba-tiba nyengir setelah melihat semua uang milik si bos mafia ada di dalam pesawat. Jack sekarang tidak akan insecure ketika bertemu dengan keluarga ataupun mertua sebab uang hasil dirinya merantau begitu sangat lumayan. Tamat.
Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.